Baru kemarin saja si Rojing dituduh mal seperti orang masuk angin. Sekarang tubuhnya seperti ikan kuning yang kaku dan menguning. Mana tega aku mengubur sahabat kita sendiri di kontrakan kita. Apa maksudmu, Budir? Kita kan sudah membayar kontrakan ini selama setahun dan masih sisa beberapa bulan lagi. Kan tanggung. Persetan dengan kontrakan ini. Kalau kita tetap di sini, kita akan menjadi korban selanjutnya roh meletus, Mamat. Jika kau tidak ingin menguburkan Najib di dekat kontrakan kita, bagaimana mungkin kau mau menguburkan Najib jauh di kontrakan kita, seperti di atas gunung itu? Aku sudah ditahan dengan kontrakan busuk ini. Besok pagi-pagi aku akan meninggalkan kontrakan ini. Serah kau mau ikut atau enggak. Pagi hari pun tiba. Budir yang sudah meninggalkan kontrakan itu pergi meninggalkan Mamat seorang diri di sebuah kontrakan roh meratus. Aku sebenarnya takut tinggal di hutan belantara. Bagaimana tidak, anggota kami satu persatu meninggal dunia. Kalaupun aku ikut Budir pergi dari sini, aku akan kehilangan pekerjaan di sini. Aku yang hanya lulusan SLTA ini tidak akan meninggalkan pekerjaan selama 4 tahun ini dengan sia-sia. Kamu kenapa, Nak? Badannya menguning seperti penyakit gitu. Sebaiknya aku cepat-cepat memanggil warga ke sini. Budir yang tiba-tiba terjatuh sakit dan ditolong warga dan dibawa ke tempat peristirahatan. Tak lama kemudian, Mamat teman Budir pergi mencari Budir. Ini bukannya tas Budir. Di mana dia? Di situ ada warga. Aku harus menanyakannya. Selamat pagi, Ibu. Apakah ibu-ibu melihat teman saya? Namanya Budir. Dia tinggal di dusun ini. Aku juga melihat tas temanku Budir di sini. Tas yang ini, pemilik tas ini sudah meninggal dunia sejak pagi tadi. Maukah kamu kuantarkan ke tempat temanmu itu? Sang warga pun pergi mengantarkan Mamat menemui Budir. Di sini dia tempat teman Bapak. Mamat terkejut melihat kondisi Budir yang lemah, lesu dan ditutupi oleh kain kematian. Budir, mengapa engkau cepat meninggalkanku? Hutan ini memang hutan yang terkutuk. Aku harus mencari cara untuk menyelesaikan semua ini. Melihat kondisi Budir, Mamat pun tak segan-segan berbicara kepada dukun di desa itu untuk mengobatinya. Tetua, bagaimana caraku untuk menyelamatkan temanku dari kutukan roh meratus di hutan belantara ini? Jaga omonganmu anak muda. Hutan ini seperti ini karena kalian yang menebangi pohon di hutan ini. Maka dari itu, roh meratus yang berada di hutan ini merasa terganggu. Sadarlah juga anak muda, kau sudah terkena murka dari hutan belantara ini. Lalu bagaimana caranya Tetua untuk menyelamatkan temanku ini? Kau harus mencari ular tadung yang berkeliaran sebelum matahari terbit. Itulah jalan satu-satunya. Baik Tetua, terima kasih. Dengan tanpa berpikir panjang, Mamat pun pergi mencari ular tadung itu di dalam hutan sesuai dengan arahan dukun tersebut. Bagaimana bentuk ularnya Tetua? Rupanya warna hijau dan biasanya melingkar di sekitar pohon sini. Tepat pada matahari terbenam, Mamat pun menemukan ular tadung tersebut. Apakah ularnya bentuknya seperti ini Tetua? Iya benar, seperti itu rupanya. Sebaiknya kita ambil ular itu dan kita kembali agar aku bisa memberikan resepnya padamu. Baik Tetua. Sesuai dengan perintah dukun itu, Mamat pun menangkap ular tadung itu dan membawanya dan memberikannya kepada dukun itu. Ular ini akan aku rebus dan akan aku berikan kepadamu dan temanmu untuk mengobati kutukan di hutan belantara ini.
Permisi tetua, ini tetua ramuan ularnya. Minumlah ini jika kau ingin selamat. Baik, Tetua. Terima kasih. Mamat pun meminum ramuan yang diracikan oleh dukun itu dan berharap kehidupannya akan kembali seperti semula. Amanat yang diambil dari pesan drama ini ialah kita harus mencintai alam dan tanpa merusaknya, karena alam yang diberikan ialah alam yang telah diciptakan seindah-indahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, sebagai apapun alasan kita, baik itu pekerjaan, kita tidak boleh merusaknya. Mata telah menghunuskan arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus melepasmu. Dengan sederhana di tengah kemimpitannya, perayaan mati